Kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran matematika. Pada saat ini Ibu akan membagikan tentang operasi hitung bilangan bulat. Dan yang pertama, kita akan belajar tentang menggunakan sifat-sifat operasi hitung. Sebelum kita ke sana, sebelum kita menggunakan sifat-sifat operasi hitung, ada baiknya Ibu menjelaskan sifat-sifat operasi hitung. Sifat-sifat operasi hitung yang akan kita pelajari ada 3. 1. Sifat komutatif pada penjumlahan dan perkalian. Yang kedua, sifat asosiatif pada penjumlahan dan perkalian. Yang ketiga, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Kalau pengertian daripada sifat komutatif, asosiatif, dan distributif, Ibu percaya kalian sudah mempelajarinya, mungkin di kelas 4 ataupun di kelas 5. Pada saat ini kita langsung masuk ke dalam penggunaan sifat komutatif. Penggunaan sifat komutatif pada penjumlahan dan perkalian. Sifat komutatif pada penjumlahan dan perkalian. Sifat komutatif pada penjumlahan dan perkalian. Ibu akan kasih contoh daripada sifat komutatif pada penjumlahan. Sifat yang kita bahas ya, sifat komutatif pada penjumlahan. Oh ya, sebelumnya Ibu mau mengingatkan kepada kalian, sifat komutatif ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Ini tidak berlaku bagi pengurangan dan pembagian. Ingat ya, sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian, bukan pada pembagian dan pengurangan. Oke, kita kembali. Sifat komutatif pada penjumlahan. A ditambah B sama dengan B ditambah A. A ditambah B sama dengan B ditambah A. A tambah B sama dengan B ditambah A. Ibu kasih contoh. 15 tambah 23 sama dengan 23 ditambah 15. Angka 15 pertama muncul di ruas sebelah kiri, disusul dengan angka 23 sama dengan angka 23 muncul di ruas kanan, disusul dengan angka 15 lagi di ruas kanan. Hasilnya ini adalah sama. Kalau kita jumlahkan 15 tambah 23 hasilnya 38. Ini pembuktian ya nak. Ini pembuktian buat anak-anak kami. Sama dengan 23 tambah 15 sama dengan 38. Sama enggak? Iya, sama. Contoh lain lagi. 36 ditambah 42 sama dengan 42 ditambah berapa? 36. Ya. Kita buktikan, betul tidak? 36 tambah 42 sama dengan 78. 42 tambah 36 sama dengan 78. Sama? Iya, sama. Ibu kasih contoh lain lagi. 49 ditambah
15 sama dengan 15 tambah 49. 49 tambah 15 berapa? 64. Sama dengan 15 tambah 49 berapa? 64. Hasilnya sama. Ibu mau kasih contoh soal. Contoh soal. 43 ditambah 64 sama dengan C ditambah 43. Maka yang ditanya C-nya berapa? Saya akan bikin di sini. Maka C sama dengan berapa? Ayo. C sama dengan 64. Betul. 64. Saya kasih lagi. Ini nomor 1 tadi ya. Contoh soal nomor 1. Yang nomor 2. N ditambah 78 sama dengan 78 ditambah 100. Maka N sama dengan, ayo, berapa? Betul, 100. Iya. Saya kasih lagi. Contoh soal. 74 ditambah 42 sama dengan 42 ditambah A. Maka A sama dengan berapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? 74. Inilah sifat komutatif pada penjumlahan. Hasil yang di ruas kiri sama dengan hasil yang di ruas kanan. Makanya kalau di sini 43 ditambah 64, C harusnya menjadi 64. Di sini tidak ada angka 64. Yang ada di sini adalah masih angka 43. Berarti C mengganti angka 64. Begitu juga dengan selanjutnya. Sekarang kita masuk pada B. Sifat komutatif pada perkalian. Ini sama dengan yang pada penjumlahan yang sudah Ibu jelaskan. A kali B sama dengan B kali A. Ingat ya, sifat komutatif itu hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian ya. A kali B sama dengan B dikali A. 4 kali 3 sama dengan 3 kali 4. 9 kali 8 sama dengan 8 kali 9. 74 dikali 11 sama dengan 11 kali 74. Betul enggak? Kita lihat dulu. Kita kalau yang ini sudah pasti tahu ya. Kalau 74 dikali 11 sama dengan berapa? 74 kali 11 814. Ini juga 814. Sekarang Ibu mau kasih contoh soal. Contoh soal. Kali 43 sama dengan 43 dikali B. Maka B sama dengan, ayo, maka B sama dengan 9. Tuh, 15
dikali 6 sama dengan X kali, kalau X nanti hampir sama dengan kali ya, Ibu ganti menjadi C. C dikali 15. Maka C sama dengan, angka berapa yang tidak ada di sini? Ayo, siapa yang bisa jawab? 15 kali 6 sama dengan C dikali 15. Angka berapa yang ada? Angka 6. Berarti di sini C-nya adalah hasilnya 6. Ibu kasih lagi contoh. Contoh soal 42 dikali 11 sama dengan M dikali 42. Maka N sama dengan, angka berapa yang tidak ada di sini? Angka 11. Saya akan bikin balik. Apakah itu hanya berlaku di luas kanan? Tidak. Kita bikin misalnya seperti ini. S dikali 42 sama dengan 42 dikali 7. Maka S berapa? Lihat di sini angka berapa yang ada di sini? Di sini S kali 42, di sini 42 kali 7. Berarti angka berapa yang ada di sini adalah angka 7. Di sini kita isilah dengan 7. Maka S sama dengan 7. Paham anak-anak kami? Yang dikatakan sifat komutatif pada penjumlahan dan perkalian. Yang dikatakan sifat komutatif pada penjumlahan dan perkalian. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang operasi hitung bilangan bulan dengan sifat komutatif pada penjumlahan dan perkalian. Sekarang Ibu mau kasih tugas sama anak-anak kami, tolong dikerjakan ya. Tugas 1. 42 ditambah 74 sama dengan N ditambah 42. Maka N sama dengan titik-titik. Nomor 2. 36 dikali 12 sama dengan 12 dikali N. Maka N sama dengan titik-titik. Nomor 3. N ditambah 45 sama dengan 45 ditambah 72. Maka N sama dengan titik-titik. Nomor 4. 47 dikali 8 sama dengan 8 dikali N. Maka N sama dengan titik-titik. Nomor 5. N dikali 42 sama dengan 42 dikali 8. Maka N sama dengan titik-titik. Semua ini pasti sudah mudah kan? Sudah Ibu jelaskan tadi, dan Ibu yakin kalian pasti bisa menyelesaikan soal ini dengan baik. Terima kasih. Di sini dulu pembelajaran kita untuk kali ini tentang operasi hitung bilangan bulat, yaitu mengenai sifat komutatif pada penjumlahan dan perkalian. Pada video selanjutnya nanti kita akan membahas tentang sifat operasi hitung asosiatif pada penjumlahan dan perkalian, dan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Salam sehat dari Ibu, tetap semangat, dan jangan lupa berikan semangat buat Ibu dengan cara
kamu tonton, like, subscribe, dan komen ya.